Soal nomor 31. Nama rumah adat pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, langsung kita lihat untuk gambarnya. Pada gambar ini merupakan rumah adat yang bernama Joglo. Nah, rumah adat Joglo itu berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Nomor 32. Para siswa diberikan tugas kelompok untuk mempelajari berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Setelah itu, setiap kelompok memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa daerah yang telah dipelajari. Sikap yang harus dilakukan saat kelompok lain memperkenalkan diri di depan kelas adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk sikap yang harus diperhatikan saat kelompok lain memperkenalkan diri adalah memperhatikan dengan seksama dan menghargai perbedaan bahasa daerah asal teman yang sedang memperkenalkan diri. Nomor 33, tari mance dan tari seka merupakan tarian yang berasal dari daerah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan gambar untuk tari mance dan tari seka. Ini dia. Adik-adik, untuk tari mance itu berasal dari daerah Kalimantan Utara. Dan untuk tari seka itu berasal dari Papua. Nomor 34, perhatikan sikap-sikap berikut. Pertanyaannya, sikap bertanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh petugas upacara ditunjukkan oleh nomor titik-titik dan titik-titik. Langsung aja kita lihat untuk nomor 1. Berlatih sebelum melaksanakan tugas, ini merupakan sikap yang bertanggung jawab, berarti betul. Kemudian untuk soal nomor 2, menertawakan teman yang salah saat bertugas, ini adalah perilaku yang tidak boleh ditiru ya, berarti salah. Yang nomor 3, bercanda ketika menjadi anggota paduan suara, ini juga merupakan sikap yang keliru, berarti ini juga salah. Nomor 4, menjalankan tugas dengan baik sebagai petugas upacara, ini merupakan sikap yang bertanggung jawab. Jadi jawabannya ada di nomor 1 dan nomor 4. Pada zaman globalisasi, berbagai informasi dapat menyebar secara luas dan cepat. Berbagai informasi dari dalam dan luar negeri pun mudah kita dapatkan. Informasi tersebut tidak boleh langsung kita terima seluruhnya. Kita harus memilah dan menyaring informasi yang boleh kita terima atau tidak. Kita boleh menerima informasi tersebut asalkan sesuai dengan titik-titik-titik. Nah, adik-adik diingat ya, untuk jawaban soal nomor 35, kita boleh menerima informasi tersebut asalkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan norma yang berlaku. Nomor 36, agar dapat belajar dan bermain dengan nyaman di sekolah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya, tulislah 3 contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di kelas. Nah, ini dia adik-adik untuk jawaban soal nomor 36. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Kemudian yang kedua, menghargai adanya perbedaan pendapat di kelas. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di kelas. Nomor 37, tulislah 3 manfaat kegiatan pada gambar bagi masyarakat. Langsung kita lihat untuk gambarnya pada soal nomor 37, ini gambar masyarakat sedang bergotong royong saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Karena di situ terdapat tulisan Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, manfaatnya kegiatan tersebut adalah yang pertama, terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan. Yang ketiga, terciptanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
Soal 38, tulislah 3 contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, untuk sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti untuk penerapan silanya, kita mencari sikap yang berhubungan dengan manusia, bisa juga dengan hewan, ataupun tumbuhan yang mencerminkan manusia yang adil dan beradab. Nah, untuk jawabannya adalah yang pertama, membantu orang lain dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan bakti sosial. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. Selain itu, kita juga harus menjaga tata tertib saat upacara berlangsung. Pertanyaannya, tulislah 3 akibat yang mungkin terjadi jika siswa tidak mematuhi tata tertib saat upacara berlangsung. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 3, ini dia. Yang pertama, jika siswa tidak mematuhi tata tertib saat upacara berlangsung, akan ditegur oleh guru. Kemudian yang kedua, akan hilangnya hikmat dalam upacara. Lalu untuk jawaban yang ketiga, mengganggu jalannya upacara. Soal terakhir yaitu 40, ada beragam jenis pekerjaan di sekitar kita. Tulislah 3 manfaat adanya keberagaman tersebut. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 40, ini dia. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari yang beragam. Kemudian yang kedua, terciptanya berbagai jenis lapangan pekerjaan. Dan yang nomor 3, mengembangkan rasa saling menghormati terhadap pekerjaan orang lain.